Halo semuanya, perkenalkan saya Trifauzi Alfa-Salsabila dengan NIM 25070100007. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori upah menurut Adam Smith yang dikenal dari bukunya The Wealth of Nations tahun 1776. Pernahkah kita berpikir kenapa upah pekerja itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Apakah upah hanya sekedar biaya bagi perusahaan atau memiliki peran yang lebih besar bagi masyarakat? Nah, melalui pemikiran Adam Smith, kita akan melihat bagaimana upah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, kita mulai dari poin pertama, yaitu komponen harga natural. Menurut Adam Smith, harga suatu barang sebenarnya memiliki 3 unsur utama, yaitu upah pekerja, profit atau keuntungan pemilik modal, dan juga sewa tanah. Artinya, ketika kita membeli suatu produk, harga yang kita bayarkan tidak hanya untuk barang itu sendiri, tetapi juga untuk membayar tenaga kerja, memberikan keuntungan kepada pemilik usaha, dan juga untuk menutupi biaya penggunaan lahan. Karena itu, upah memiliki posisi penting dalam pembentukan harga suatu barang. Poin yang kedua adalah batas upah minimum atau subsistensi. Adam Smith berpendapat bahwa upah tidak boleh terlalu rendah sehingga pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Menurut beliau, pekerja itu harus memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya secara layak. Jika upah terlalu rendah dalam jangka yang panjang, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun dan dapat mengganggu keberlangsungan tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga adalah konsep wages fund atau dana upah. Adam Smith menjelaskan bahwa upah itu harus dibayarkan dari modal yang dimiliki pengusaha. Semakin besar modal yang tersedia, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja dan membayar upah. Sebaliknya, apabila modal terbatas, maka kesempatan kerja dan jumlah upah yang dapat dibayarkan juga menjadi terbatas. Karena itu, pertumbuhan modal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tenaga kerja. Poin keempat adalah hubungan antara upah dan juga kemajuan ekonomi. Menurut Adam Smith, kenaikan upah merupakan salah satu tanda bahwa perekonomian sedang berkembang. Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat. Akibatnya, upah cenderung akan naik. Selain itu, pekerja merupakan bagian terbesar dari masyarakat yang berkontribusi dalam menciptakan kemakmuran ekonomi. Nah, yang terakhir adalah dampak sosial dan populasi. Adam Smith menilai bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran penting bagi kemajuan suatu bangsa. Jika sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan, maka negara tersebut belum dapat dikatakan benar-benar maju. Beliau juga berpendapat bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong pertumbuhan populasi karena masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Nah, sebagai kesimpulan, Adam Smith memandang upah bukan hanya sebagai biaya produksi, tetapi juga sebagai faktor penting yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Upah merupakan bagian dari harga natural, harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, dipengaruhi oleh ketersediaan modal, dan memiliki hubungan erat dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.